Shalom, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Sebelum kita memulai berbagai aktivitas kita, berbagai kegiatan kita pada hari ini, mari kita dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta tinggi dalam kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan masih membangunkan kami dari tidur kami dan memberikan kami nafas kehidupan pada saat ini. Bapa di sorga, pada saat sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan yang mengurapi kami, Tuhan yang hadir di hati kami, biarlah kiranya firman-Mu yang akan kami dengarkan dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, inilah doa dan pengharapan kami yang kami sampaikan dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, yang menyejukkan hari-hari kita, tertulis dalam Mazmur pasal 92, ayatnya yang ke-15 sampai ayat 16. Beginilah bunyi firman Tuhan. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika ditanyakan kepada kita pribadi lepas pribadi pada saat ini, sebenarnya masa tua seperti apa yang kita dambakan? Atau masa tua seperti apa yang kita harapkan di dalam kehidupan kita ini? Bapak Ibu, banyak kaum lansia yang sering uring-uringan, atau bahkan banyak kaum lansia yang sering merasa terbeban, atau bahkan sering merasa depresi karena mengalami perubahan hidup yang cukup drastis. Misalnya perubahan fisik yang menjadi melemah, atau merasa kesepian, atau merasa ditinggal oleh orang-orang yang mereka kasihi. Banyak juga merasa terbeban karena penglihatan mereka yang semakin rabun, pendengaran mereka yang semakin melemah, atau juga fisik mereka yang semakin melemah. Oleh karena itu, perlu kita ketahui atau perlu kita sadari bahwa bagaimana sebenarnya kita menjalani atau bagaimana sebenarnya kita menapaki usia kita di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita membaca kitab Mazmur pasal yang ke-92 ini, ada dua hal jalan yang boleh kita pilih di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah jalan orang fasik, dan yang kedua adalah jalan orang benar. Tentu sekali kita sudah mengetahui sebenarnya bagaimana itu jalan orang fasik dan bagaimana itu jalan orang benar. Jalan orang fasik adalah jalan orang-orang yang betul-betul jauh dari Tuhan. Mereka menjalani dan menghidupi kehidupan mereka sesuai dengan keinginan nafsu kedagingan mereka. Sedangkan orang yang berjalan di jalan orang yang benar adalah orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, orang yang menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jadi pertanyaannya kepada kita, jalan yang seperti apa yang kita pilih? Kalau kita memilih jalan yang benar, maka Mazmur mengatakan orang yang benar adalah orang yang ditanam di bait Tuhan. Artinya orang benar adalah orang yang setia beribadah kepada Tuhan, orang yang memberikan atau mempersembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan, sehingga melalui hidupnya orang-orang di sekitarnya boleh merasakan, boleh melihat kasih Tuhan nyata di dalam kehidupannya. Oleh karena itu orang-orang yang berjalan di jalan yang benar adalah orang yang tidak pernah takut, yang tidak pernah cemas, dan yang tidak pernah merasakan bahwa mereka itu kesepian, karena mereka punya Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan mereka. Sehingga untuk menjalani kehidupan mereka yang boleh dikatakan sulit sekalipun, mereka tidak akan takut karena mereka percaya Tuhan memegang teguh kehidupan mereka. Tuhan menuntun mereka untuk menjalani setiap kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahkan untuk menapaki usia mereka pun, mereka selalu memiliki keyakinan bahwa hidup mereka dituntun dan dimampukan oleh Tuhan. Bahkan hidup mereka dipergunakan dan dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kuasa Tuhan akan tampak secara nyata di mata dunia. Orang-orang yang dianggap dunia adalah orang-orang yang tidak memiliki apapun,
Orang-orang yang dianggap dunia adalah orang-orang yang tidak boleh menghasilkan apapun, yang tidak bisa menghasilkan apapun, atau orang-orang yang dianggap dunia tidak berdaya sekalipun, tetapi dimanfaatkan oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, dibimbing dan diteguhkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, sehingga oleh karena kasih Tuhan mereka dapat bertumbuh, mereka dapat berakar, berbuah di dalam kehidupannya. Bahkan dalam masa tuanya pun mereka tetap menghasilkan karya yang indah di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, masa tua bagi orang benar bukanlah masa untuk menghabiskan sisa hidup sambil menunggu kapan sebenarnya dipanggil Tuhan. Tidak, tetapi orang yang benar adalah orang yang percaya bahwa di dalam menapaki kehidupannya, di dalam menapaki masa tuanya, mereka akan tetap tumbuh subur, mereka akan tetap berbuah di dalam kehidupannya. Makanya disebut bahwa masa tua itu adalah usia emas di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika dikatakan masa emas adalah berarti di dalam kehidupannya dia telah melakukan sesuatu yang berharga, bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk saudara-saudaranya, bukan hanya untuk anaknya atau cucunya, tetapi sesuatu yang berharga bagi sesama manusia, dan juga melakukan sesuatu karya yang luar biasa, yang berharga, baik itu untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka melalui firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini, berapapun umur kita, bagaimanapun tenaga kita, seperti apapun keahlian kita, Tuhan selalu rindu untuk memakai kita. Tuhan selalu ingin kuasa dan kasih-Nya nyata di dalam kehidupan kita, sehingga orang-orang di sekitar kita boleh merasakan, boleh melihat bahwa kasih Tuhan nyata di dalam perbuatan kita, di dalam perkataan kita, dan di dalam tindakan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan di usia yang sudah sangat lanjut sekalipun, kaum lansia harus tetap bisa menjadi terang dan garam dunia. Bukan saja hanya memberkati sesama, tetapi juga menyatakan keberadaan Tuhan secara nyata. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ilustrasi yang bisa sehari-hari kita lihat dan kita ketahui, yaitu dua buah benda, yaitu adalah kipas angin dan kincir angin. Kita mengetahui bahwa benda ini memiliki fungsi yang sama, tetapi cara kerjanya berbeda. Kipas angin berjalan atau bekerja menghasilkan angin ketika ada aliran arus listrik yang menjadi powernya untuk menghasilkan angin, sehingga bisa menyejukkan banyak orang. Sedangkan kincir angin, dia bergerak ketika ada angin. Bahkan ketika ada angin, dia boleh menghasilkan angin untuk menghasilkan angin menyejukkan banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang boleh kita petik? Apa yang boleh kita pelajari dari dua benda tersebut? Ini merupakan kiasan atau ini merupakan perumpamaan tentang dua tipe-tipe orang di dalam dunia ini, yaitu tipe orang yang seperti kipas angin atau tipe orang seperti kincir angin. Tipe orang seperti kipas angin adalah tipe orang yang telah merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupannya, yang telah merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga oleh penyertaan Tuhan mereka memiliki power untuk berbuah. Mereka memiliki sesuatu hal yang boleh menggerakkan mereka untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupannya. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi orang-orang di sekitarnya boleh merasakan kesejukan dari apa yang telah dia perbuat. Sedangkan tipe orang seperti kincir angin adalah orang-orang yang berbuat baik ketika orang lain berbuat baik kepadanya. Lalu yang menjadi pertanyaannya untuk kita, Bapak Ibu yang ada di saat ini, tipe orang seperti apa yang kita pilih? Apakah kita ingin menjadi seperti kipas angin yang berbuat baik, yang berbuah menyejukkan hati orang karena Tuhan telah menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita? Apakah kita memilih seperti tipe-tipe seperti kincir angin yang kita melakukan sesuatu yang baik ketika seseorang telah melakukan sesuatu yang baik kepada kita? Mari kita pilih di dalam kehidupan kita, jalan mana, pilihan mana, tipe-tipe orang seperti mana yang boleh kita cerminkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, masa tua adalah anugerah dari Tuhan. Usia bukan menjadi batasan untuk menyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Usia lanjut bukan jadi halangan untuk kita tetap melayani Tuhan. Bahkan di usia lanjut sekalipun, kita harus tetap berbuah segar.
kita harus menyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga orang-orang di sekitar kita boleh menikmati, boleh merasakan buah segar melalui perbuatan atau perkataan kita. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Mari kita bersatu di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami telah mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Mari Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kami, Tuhan yang menuntun kami, agar biarlah kiranya firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Agar biarlah kiranya kami tidak hanya pendengar firman-Mu, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ajari kami Tuhan agar kami mampu berbuah di tengah-tengah kehidupan kami. Bukan hanya untuk diri kami pribadi, tetapi untuk sesama kami boleh merasakan kasih Tuhan melalui perilaku dan tindakan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Bapak Ibu dimanapun mereka berada pada saat ini, apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka. Kami percaya Tuhan yang menopang, Tuhan yang memampukan. Orang-orang yang sakit Tuhan pulihkan, orang-orang yang sedang menderita Tuhan angkat, Tuhan berikan penghiburan di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh merasakan kasih Tuhan yang nyata di dalam kehidupan mereka. Sehingga melalui kehidupan mereka, Tuhan memampukan mereka untuk menjalani setiap kehidupan mereka sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan mereka, mereka tidak lagi merasa kesepian, mereka tidak lagi merasa ketakutan, tapi karena kasih Tuhan yang menopang mereka, mereka semangat dan bersuka cita untuk melakukan setiap kehidupan mereka sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, banyak pergumulan kami yang tidak boleh kami sebutkan, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan mengetahui isi hati kami, dan kami percaya Tuhan yang memampukan kami untuk melalui setiap persoalan dan pergumulan hidup kami. Karena kami yakin dan percaya rancangan Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami, rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan harapan. Bapa di surga, dalam setiap kehidupan kami adalah manusia yang lemah, yang tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan. Kami memohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami dari segala keberdosaan kami, agar kiranya kami layak menikmati berkat-berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami, dan kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Ini doa dan pengharapan kami yang kami sampaikan dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu, semoga kita sehat, semoga kita semangat untuk menjalani kehidupan kita. Shalom.